Perkenalkan, nama saya Puji Lestari selaku Ketua RT 11 RW 09 Kafling Harapan Kita, Kelurahan Harapan Jaya, Bekasi Utara yang lebih dikenal dengan Kampung Bali Bekasi. Awal mula terbentuknya Kampung Bali Bekasi ini sebenarnya secara tidak sengaja. Jadi pertama itu dihuni oleh orang Bali ya. Itu ada 3 orang Bali yang menghuni di sini. Itu yang pertama adalah Bapak Ketut Kana, Bapak Made Sume, Bapak Iwayan Widana. Itu sebagai sesepuh kami. Jadi mereka menginfokan ke teman-temannya, oh iya di sini ada tanah kaflingan yang dibayarnya cicil pada saat itu. Terus kemudian karena mereka ingin berkumpul tinggal di satu wilayah, maka mereka ngambillah satu kapling dan itu diangsur. Lama menjadi banyak orang Balinya. Nah pada saat itu ada akses jalan masuk ke kampung ini hanya satu dari pasar. Jadi pada saat itu transportasinya hanya becak, karena pada saat itu kan di tahun 80-an, ini kan belum banyak yang punya motor ya. Terus kesini setiap kali habis bepergian selalu bilang, pada saat itu karena jalan kan ada jalan Perkutut, Garuda, Bango, dan kebetulan di sini waktu itu dapat jalannya nama Jalan Merpati. Setiap kali habis bepergian selalu bilang ke tukang becak, Bang Merpati, Bang Jalan Merpati, oh Merpati ujung, iya. Yang banyak orang Balinya itu, iya. Dan sama tukang beca itu ditambahin Merpati Bali. Nah semenjak tahun 90-an terjadilah di sini nama Jalan Merpati Bali. Dengan berjalannya waktu, maka penduduk itu semakin bertambah dan pemekaran, dan alhamdulillahnya di wilayah ini sampai saat ini dihuni oleh 64 kakak. 64 kakak itu terdiri dari 20 kakaknya Bali asli, terdiri dari 98 jiwa, dan selebihnya adalah Muslim dan Kristen seperti itu. Tapi walaupun kami dihuni oleh bermacam-macam anutan, hidup kami tetap rukun, harmonis, mengalir seperti air, guyup. Kita ya seperti ini yang seperti dilihat seperti. Jadi pembangunannya juga bertahap. Itu semua secara swadaya warga yang tinggal di sini. Pada awal Covid di 2019 itu ada lomba ketahanan pangan. Dari pihak penilaian, tim penilai untuk bahwa benar, membuktikan bahwa benar ada nggak nih di Kampung Bali ini untuk warga bertahan dalam kondisi yang serba terbatas. Pada saat itu kan awal Covid itu kan kita dilarang bepergian, sering-sering keluar wilayah gitu. Nah kebetulan pada saat itu ada di sini seorang dosen yang membudidayakan lele. Ada budidaya lele. Dari situ tim penilai datanglah ke kampung ini, ke wilayah ini, dan membuktikan ternyata tim penilai sampai di sini bukannya menilai budidaya lele itu, melihat ornamen kampung kami ini seperti ini. Lalu pada saat itu adalah Sekel ya, yang sekarang menjabat sebagai lurah di Perwira, yaitu Ibu Isma Yuslianti SH, mengatakan bahwa lingkungannya asri sekali Bu, boleh nih dijadikan sebagai destinasi wisata, karena kita dilarang bepergian jauh. Kenapa harus jauh-jauh pergi ke Bali, sementara ini kampung kecil ini sudah identik seperti Bali aslinya. Kalau hanya sekedar selfie saja, kenapa tidak di kampung ini? Terus, Ibu jawab, karena pada saat itu Ibu juga sudah menjabat sebagai RT, mana mungkin kampung sekecil ini dan itu tersembunyi dikelilingi oleh pabrik-pabrik, mana mungkin bisa dijadikan destinasi wisata. Tapi beliau pada saat itu, Ibu Isma mengatakan, bisa Bu, ini unik, lingkungannya rapi, tertata, bersih seperti itu. Nah semenjak itu
mulailah media itu datang ke kampung ini dan memviralkan. Nama saya Iwayan Widana sebagai Pok Darwis untuk kampung wisata bernuansa Bali yang ada di RT 11 RW 9 Bekasi Utara. Kalau Pok Darwis itu kan untuk mengepalai istilahnya untuk dan istilahnya mengembangkan yang ditunjuk dari pemerintah untuk rencana wisata Kampung Bali yang ada di Bekasi Utara. Selama ini dari mulainya terbentuk Pok Darwis yang di Kampung Bali Bekasi Utara, itu kegiatannya dari awal tuh pernah mengadakan karnaval dalam rangka ulang tahun Bekasi, dan kebetulan juga kami buat ogoh-ogoh karena bersamaan dengan ulang tahun Bekasi itu. Nah, sebelum adanya kampung wisata Bali sini ya, bernuansa Bali, saya sendiri berdirinya sanggar saya udah 3 Maret 2004. Itu tujuan saya mendirikan sanggar ini adalah untuk membuat masyarakatnya mengerti budaya. Kebetulan sanggar saya mengembangkan budaya Bali saja, sanggar ini Nyalayan Mas. Nah, di sini seiring berjalannya waktu itu sanggar saya ya mengalami pasang surut, istilahnya berkembang. Nah, sampai sekarang juga walaupun sedikit masih ada sanggar saya namanya Nyalayan Mas gitu. Jadi bukan karena adanya kampung wisata baru ada sanggar, tidak, duluan sanggar saya adanya berdiri. Dan kebetulan sangat tepat sekali untuk menunjang adanya dengan ditetapkannya sebagai kampung wisata bernuansa Bali di sini, dengan ada hubungannya dengan sanggar di sini begitu, sanggar seni tari. Yang membedakan adalah keasrian ya. Kalau kampung lain, coba Mas mungkin bisa membedakan antara kampung Bali ini dengan kampung-kampung yang lain. Kalau kampung di sini kan di samping ornamen bangunannya unik, seperti memang benar-benar seperti Bali, karena warganya juga kebanyakannya Bali. Dan kalau terus kondisinya ya mungkin tertata rapi. Ini mungkin sebagai yang dibilang desa Panglipuranya KW ya, Bekasi, yang aslinya kan ada di Bali. Kalau yang KW-nya mungkin di kampung Bali ini, di Kafling Harapan Kita ini adanya. Terus mungkin karena perbedaannya kami itu hidup guyup rukun, tidak pernah ada gesekan-gesekan. Pokoknya kita menjalani kehidupan itu mengalir seperti air. Jadi tidak pernah ada keributan, cekcok antar tetangga, itu tidak ada. Kerapian tetap kita jaga bersama, kebersihan, keindahan, itu yang selalu kita rawat secara bersama-sama. Mungkin itu ya, yang terlebih lagi kerukunan kami. Itu yang membuat kami kuat gitu. Jadi tidak bisa berbeda lah, mungkin dari pihak luar itu menilainya kita itu berbeda dengan yang lain. Alhamdulillah Astengkare sampai detik ini, selama kami tinggal di sini, dari belum ada apa-apa, masih alang-alang tinggi, masih rumah masih jarang-jarang, sampai detik ini kami belum pernah terjadi adanya ribut antar tetangga, terutama terlebih lagi Sara ya, itu belum pernah terjadi sampai saat ini. Dan jangan sampai terjadi sampai kapanpun, sampai ke nanti anak cucu kami yang tinggal di sini. Tuh, seperti itu, kita tetap rukun, harmonis antar umat beragama. Ini yang menjadi tantangan untuk kedepannya ya, bukan untuk sekarang. Kebetulan juga kami sebelum berdirinya, ditetapkannya kampung wisata bernuansa Bali ini, toleransi kerukunan umat beragama sini sangat tinggi, karena
kami sebagai mayoritas orang Hindu Bali ya, kebiasaan kami yang di Bali kita bawa ke sini. Ya seperti hari rayanya, bersih-bersih, membuat rumah stil-stil Bali, itu pun dengan swadaya sendiri kan begitu. Nah jadi mereka kaget, kok bukan adik saja yang tahu apa, kerukunan sini kok bisa terjadi begitu. Sebelumnya juga udah yang dibilang sepertinya orang Hindu Bali menyarankan nyepi gitu ya. Yaitu sebelum terjadinya kampung wisata nuansa Bali ini udah kami melaksanakan. Mati lampu, tidak keluar rumah, tidak bepergian, tidak bekerja gitu. Kami sudah melaksanakan. Makanya dengan ditetapkannya begitu ya tambah. Nah, kami sudah terbiasa gitu. Nah, dan didukung dengan RT yang mengerti bahwa adat Bali itu begitu. Jadi dari RT-nya sangat mendukung, otomatis pada saat hari raya Nyepi itu benar-benar ya sampai ada penelitian dari Universitas Jepang, kaget kok betul-betul kayak di Bali ya, kok sepi katanya begitu, Mr. Yukako itu, ya begitu, dia bilang begitu. Ya itulah kejadiannya itu. Nama saya Y.A. Made Agung. Saya sebagai Ketua Pecalang Jaga Buana Bekasi dan juga Wakil Ketua Pecalang Nusantara se-Jakarta, Banten, Jawa Barat. Ya, khusus untuk Nyepi ini terdiri dari beberapa tahapan, mulai dari melasti, artinya penyucian alat-alat yang akan dipergunakan di dalam upacara itu telah kita lakukan di Laut Segara Jaya. Nah, sekarang ini adalah Taur, merupakan rangkaian daripada upacara Nyepi. Nah, Taur ini merupakan upacara untuk dalam rangka membersihkan diri dari sifat-sifat yang tamak, sifat-sifat rajas yang disimbolkan dengan ogoh-ogoh. Artinya ogoh-ogoh ini adalah suatu simbol yang serem, yang sifatnya angkara murka gitu. Makanya kita simbolkan itu. Nah, kita mengevaluasi diri untuk lebih baik, jangan sampai kayak sifatnya kayak ogoh-ogoh gitu ya. Nama saya Yukako Yoshida. Saya peneliti dan pecinta seni Bali dari Jepang. Saya mengajar di kampus di Jepang, namanya Tokyo University of Foreign Studies. Mereka mempertahankan budaya Bali, tapi tidak hanya mempertahankan, tapi mau berbagi dengan teman-teman tidak Bali, bukan Bali. Jadi di sini budaya Bali berkembang secara unik yang tidak bisa lihat di Bali. Mungkin di sini aja. Kenapa ya? Saya memang dari kecil suka, terutama seni pertunjukan seperti musik, tari, wayang, kayak gitu, drama. Rencana saya, sebenarnya saya baru mulai datang ke sini ya. Padahal sudah kenal banyak orang dari dulu, tapi masuk ke Kampung Bali itu cuma mulai dari tahun kemarin. Maunya saya tahun depan juga datang ke sini dan lihat lebih banyak kegiatan di sini, biar lebih tahu bagaimana kehidupan orang-orang di sini. Ya memang ada tantangan, bahasanya beda ya, dan budaya juga beda, jadi saya sedikit harus hati-hati biar tidak
tetap menjaga etika ya. Tapi rata-rata orang di sini sangat baik. Jadi saya berani datang sini, bisa bikin banyak teman di sini dan saya sangat senang di sini. Cara kami menjalankan toleransi karena di sini dihuni oleh beberapa kepercayaan yaitu Muslim, Hindu, dan Kristen. Kebetulan cara kami menjaga itu biasanya kalau umat Muslim menjalankan ibadah puasa itu yang biasanya ada kegiatan makan-makan di luar, minum di luar itu karena mereka menghormati umat Muslim selama 1 bulan itu tidak ada, walaupun anak kecil itu tidak ada makan sembarangan di luar. Begitu juga kami umat Muslim, bila mana mereka umat Hindu menjalankan ibadah sakral, itu yang paling sakral itu kan mereka adalah ibadah Nyepi. Pada saat hari raya Nyepi itu di lingkungan ini tidak boleh ada bising karena mereka memang benar melakukan tirakat ya. Terus yang contohnya paket, motor, suara motor, pedagang, terus suara musik, bila mana biasa ada musik itu ditiadakan selama 24 jam karena kita saling menjaga supaya mereka juga tenang ibadahnya seperti itu. Terus kalau setelahnya itu kan karena Muslim itu beberapa tahun ini berdampingan ya antara Nyepi dengan Idul Fitri, itu kami mengadakan halal bihalalnya bareng. Jadi kita tuh sama-sama. Kalau misalkan kita gabungan nih, umat Muslim kan menunya itu identik dengan lontong sayur, opor, dan lain sebagainya. Di Bali pun begitu, mereka mengeluarkan menunya, dalam Muslim juga mengeluarkan menunya. Jadi kita sama-sama di sepanjang jalan ini digelar makanan. Jadi itu membuktikan bahwa kita itu sama, tidak ada dusta. Terus kemudian biasanya umat Hindu itu kan identik dengan makanan non halal, ya kan? Tapi alhamdulillahnya di sini tuh tidak ada. Jadi kalaupun di umat Hindu itu ada acara, kamilah umat Muslim yang diminta bantuan untuk menyediakan segala sesuatunya supaya tidak ada dusta di antara kita seperti itu. Nah, dulu juga gitu di hari raya Natal ada open house, mengundang kami untuk tapi karena yang Kristen ini sudah tidak ada, maka untuk open house di hari raya Natal itu sudah tidak ada lagi sekarang seperti itu. Jadi pokoknya kita tuh nggak pernah bisa diprovokasi oleh pihak manapun. Bila mana ada info yang begini itu alhamdulillahnya Kampung Bali ini tidak pernah terkena hasut. Makanya kenapa kami dari pihak Pancasila itu dijadikan sebagai Kampung Pancasila juga, Kampung Toleransi juga, dan Kampung Seni Budaya di Kota Bekasi seperti itu. Kenalkan, nama saya Yakub Hadiansyah, menjabat sebagai Aditama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda, Dinas Pariwisata Kota Bekasi. Menurut saya menjadi daya tarik wisata yang ada di Kota Bekasi, menjadi ikon. Karena memang Bali ini kan identik dengan Pulau Dewata, tapi di kita punya Kampung Bali gitu yang berisi orang Bali, dan di situ adalah harmonisasi keagamaan. Di situ ada berbagai agama tapi toleransi cukup tinggi kan seperti itu. Kita dari Dinas Pariwisata telah memberikan bantuan berupa lukisan figura yang di belakang. Itu grafik ya, lukisan grafik ya. Terus bantuan juga untuk penyimpan ogoh-ogoh. Itu kita bantu. Termasuk acara-acara tahunan yang namanya Bali itu kita liput dan kita masuk di IG di Sparbud Kota Bekasi. Seperti itu. Alhamdulillahnya sebelum kampung ini diresmikan, dijadikan seperti ini, warga itu sepakat. Jadi sudah melakukan tanda tangan itu bahwa sepakat wilayah ini dijadikan seperti ini. Kalau dari pihak lain Mas, namanya ya kecemburuan sosial itu kan pasti ada. Tapi itu kan kami kan berjalan sendiri, maksudnya gitu. Jadi kita
ada action terlebih dahulu, setelah ada action barulah ada bantuan datang. Jadi apapun, dimanapun, kalau kita ada action, ada kemauan kan pasti ada dong timbal balik dari atasan seperti itu. Kalau soal pro kontra itu pasti ada ya, karena biar bagaimanapun kecemburuan sosial kan pasti ada. Cuman kami tidak pernah menganggap itu istilahnya. Justru itu yang memacu kita supaya lebih maju lagi, lebih baik lagi harus bagaimana untuk menjadi contoh wilayah lain akan menjadikan kayak ini kan dijadikan seperti Kampung Bali, yang jadi segala macam bentuk yang berbau-bau Bali kan ini dijadikan contoh. Nah maksudnya kampung-kampung lain itu supaya punya greget gitu, maksudnya jadi kampung Jawa kayak, kampung Betawi kayak, kampung Ambon kayak gitu sebenarnya hal seperti itu kan sudah diinformasikan. Silahkan, nanti pemerintah akan membantu seperti itu. Tapi balik lagi ke masyarakatnya mau atau tidak gitu. Kebanyakan mereka nggak mau capek seperti itu. Kalau respon dari luar tentang Kampung Bali ini untuk sementara ini sangat positif, karena kenapa kami bilang demikian? Karena banyak sekali, bukan ada aja yang berkunjung ke sini untuk mewawancara saya, jadi udah banyak sekali dari SD, dari kemarin ada dari Tambun sampai 200 orang ke sini. Kami kemarin ada juga datang, Bu RT juga langsung ngebatasin karena sibuk, karena juga nanti bulan Juni ada lomba ketahanan, lomba mengenai kebersihan lingkungan, mengenai UKM di sini juga dari Kota Bekasi. Nah jadi itulah, jadi kalau memang dianggap tidak positif, tidak mungkin ada banyak anak-anak universitas ke sini untuk meneliti. Ya kami sudah selalu bicara di dalam wawancara ini, apa yang dicari di sini kan lingkupnya cuma satu RT saja. Ternyata jawaban dari mahasiswa banyak kan keunikan kerukunannya, Pak, kok bisa ya satu RT bisa rukun, artinya tidak, ya selama ini memang betul demikian kondisi kita di sini, kami pertahankan itu. Walaupun dapat gesekan dari luar, ya kita juga nggak tahu, warga sendiri ada satu dua, ada aja ya istilahnya, mungkin dia tidak berani kemukakan karena sebelum ditetapkannya Kampung Bali ini sebagai kampung wisata, kami sudah minta ajak rapat warga. Ini kemauan bukan orang Bali untuk membuat kampung wisata bernuansa Bali. Kemauan dari wali kota. Nah, waktu itu wali kota jadi PLT. Kalau Anda setuju Bapak, silakan tantangan. Begitu. Setuju dan ikutin aturan. Aturannya itu udah belajar mulai bersih-bersih. Ya kita tambah tanaman lagi, tanam supaya tambah adem, saya bilang begitu. Ya itu ternyata sampai sekarang ya sadar mereka, istilahnya sering dikunjungi bukan dari mahasiswa saja. Dulu waktu zaman Covid ada orang sepedaan ke sini, ada macam-macam gitu. Itulah kondisinya. Ya mudah-mudahan ke depannya tambah dikenal, tambah maju dan gitu. Harapan saya dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini menjadi ikon Kota Bekasi. Bagaimana masyarakat di luar Kota Bekasi dapat berkunjung ke Bali, walaupun tidak seperti Bali yang sebenarnya. Akan tapi komunitas Bali bisa memberikan kebudayaannya yang bisa menyatu dengan warga Kota Bekasi aslinya, seperti itu. Harapan Ibu banyak. Harapan Ibu semoga Kampung Bali ini lebih maju lagi, lebih dikenal lagi, sehingga warganya yang pekerjaannya mayoritas adalah serabutan ini bisa mendapatkan pendapatan dari terkenalnya Kampung Bali ini, minimal UMKM-nya lah biar bisa maju, terus yang warga yang mempunyai keahlian ini lebih bisa mendapatkan income dari terkenalnya Kampung Bali ini, seperti itu.